Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Muhammad Airas. Nomor induk mahasiswa 289215037. Semester 4, kelas B. Di dalam program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, di dalam mata kuliah kali ini saya akan membahas tentang manajemen logistik dengan dosen pengampu Ibu Winasari Kusumaningtyas, SIP, SEMM. Nah, di dalam manajemen logistik ini saya akan membahas tentang manajemen logistik untuk menunjang ujian tengah semester 4. Manajemen logistik adalah suatu penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam kegiatan logistik dengan tujuan agar pergerakan personil dan barang dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Di dalam operasional kegiatan logistik, dalam perencanaan logistik, kegiatan transportasi akan menghubungkan antara pabrik, gudang, dan pasar yang terpisah-pisah letaknya. Jadi, transportasi memberikan ruang dan memungkinkan terjadinya spesialisasi sehingga akan terjadi penghematan biaya yang lebih besar dalam proses manufaktur dan pemasaran. Di dalam operasi pergudangan, keberadaan gudang merupakan salah satu bagian usaha menyeluruh perusahaan untuk mendapatkan kegunaan waktu, tempat, dan kegunaan lainnya. Penetapan jumlah dan lokasi gudang akan ditentukan oleh lokasi produksi dan pasar yang akan dituju. Secara tradisional, pergudangan telah digunakan sebagai sarana untuk menyimpan barang dan jasa selama dalam tahapan proses logistik. Nah, di sini terdapat dua tipe dasar persediaan yang mengalami penyimpanan, yaitu bahan baku komponen, suku cadang, dan barang jadi. Menurut Douglas M. Lambert pada tahun 1998 menyatakan tentang alasan mengapa perusahaan menyimpan persediaan di gudang, maka secara tradisional aktivitas pergudangan dilakukan karena salah satu atau lebih dari alasan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh kegiatan transportasi dan produksi ekonomis. Yang kedua, mengambil manfaat dari diskon pembelian dan memelihara sumber pasokan. Dan yang ketiga, untuk mendukung kebijakan customer service suatu perusahaan. Dan yang keempat, untuk menyesuaikan terhadap kondisi perubahan pasar. Dan yang kelima, menyesuaikan beda ruang dan waktu antara produsen dan konsumen. Nah, dan yang keenam, memenuhi ongkos logistik terkecil pada tingkat pelayanan yang diharapkan. Lalu poin yang ketujuh, mendukung program just in time untuk pemasok dan pelanggan. Dan yang kedelapan, melayani pelanggan dengan produk majemuk bukan karena hanya produk tunggal. Nah, dan yang poin yang kesembilan, menyimpan sementara dari material daur ulang yang dibuang. Lalu di sini juga mempunyai kegunaan suatu pergudangan. Pergudangan digunakan untuk mendukung kegiatan manufaktur, menyatukan produk dari beberapa fasilitas produksi yang dikirim ke pelanggan tunggal untuk memecah dari pengiriman yang besar menjadi pengiriman yang lebih kecil dalam upaya memuaskan para pelanggan dan mengkonsolidasi jumlah pengiriman yang kecil-kecil untuk pengiriman pada volume yang lebih besar. Nah, di sini gudang sebagai pendukung manufaktur. Di sini kelihatan ada pemasok A, pemasok B, pemasok C, dan pemasok D. Dikumpulkan dalam suatu gudang. Lalu dari gudang dikirim ke suatu pabrik. Nah, itu untuk gudang sebagai pendukung manufaktur. Lalu selanjutnya, gudang yang menyatukan. Nah, di sini contohnya dari suatu pabrik A, dari suatu pabrik B, dan suatu pabrik C dikumpulkan dalam
suatu gudang, yaitu untuk disatukan, lalu disebarkan ke pelanggan satu. Pelanggan satunya itu ada pelanggan satu A, B, C, dan D. Lalu disebarkan juga ke pelanggan 2, yaitu yang mencakup pelanggan 2A, B, C, dan D. Lalu ada juga pelanggan 3, yaitu pelanggan 3A, B, C, D. Nah, lalu dia yang disebarkan juga ke pelanggan 4, yaitu pelanggan 4 ada A, B, C, dan D, yaitu untuk gudang yang menyatukan. Lalu selanjutnya ada gudang konsolidasi, yaitu di mana pabrik suatu A, pabrik suatu B, pabrik suatu C dikumpulkan di dalam suatu gudang, yaitu untuk konsolidasi, lalu disebarkan ke pelanggan satu, pelanggan 2, dan pelanggan 3, yaitu contoh di dalam gudang konsolidasi. Lalu selanjutnya ada gudang pemecahan, di mana di dalam suatu pabrik dikirim melalui gudang pemecahan, yaitu untuk disebarkan untuk pelanggan satu, pelanggan 2, dan pelanggan 3. Nah, itu contoh di dalam gudang pemecahan. Lalu di sini juga ada pola lokasi gudang. Lokasi yang dibutuhkan dalam mendesain sistem logistik agar memperoleh gudang sesuai dengan kebutuhan, maka gudang yang didapatkan sebaiknya dapat memberikan pelayanan dan keuntungan biaya dalam suatu pasar tertentu. Penetapan jumlah dan lokasi gudang akan ditentukan oleh lokasi produksi dan pasar yang dituju. Secara umum ada 3 tipe pola lokasi gudang yang dikembangkan oleh Hoover, yaitu yang pertama, gudang posisi pasar. Yang kedua, gudang posisi produksi. Dan yang ketiga ada gudang posisi antara. Nah, itu di dalam contoh lokasi gudang yang dikembangkan oleh Hover. Lalu kita lihat di dalam tipe pergudangan. Ada mencakup 3, yaitu cross docking, gudang kontrak, dan gudang umum. Di dalam cross docking adalah pemindahan barang dari truk pada proses penerimaan barang langsung menuju ke truk suatu pengiriman. Sedangkan gudang kontrak, yaitu gudang kontrak adalah merupakan variasi dari tipe gudang umum, misalnya itu public warehouse yang diselenggarakan antara pengguna dengan penyelenggara jasa pergudangan. Nah, itu di dalam gudang kontrak. Nah, sedangkan gudang umum, banyak tipe di dalam gudang umum, meliputi gudang dagang untuk produk manufaktur, gudang pendingin, gudang bonded, dan gudang barang rumah tangga dan furniture, gudang komunitas khusus dan gudang curah. Nah, itu di dalam gudang umum. Nah, di sini kita lihat di dalam tipe pergudangan, kita bisa lihat cross docking, gudang kontrak, dan gudang umum. Lalu, ini juga ada fungsi operasi pergudangan. Jadi ada di dalam fungsi operasi pergudangan ada 3 fungsi, yaitu fungsi pergerakan, fungsi penyimpanan, fungsi transportasi. Nah, di dalam fungsi pergerakan, gudang sebagai wahana untuk menggerakkan aliran barang dari mulai penerimaan, transfer, penyiapan pesanan, cross-docking, dan pengiriman. Sedangkan di dalam fungsi penyimpanan mencakup fungsi ini bisa digunakan secara sementara atau semi permanen. Fungsi sementara menitik beratkan pada fungsi pergerakan dan hanya untuk memenuhi suatu persediaan. Nah, sedangkan fungsi transformasi mencangkup menyelenggarakan fungsi pergerakan dan penyimpanan secara simultan dan bisa melaksanakan kedua fungsi tersebut memenuhi informasi yang handal. Nah, itu di dalam fungsi-fungsi suatu operasi pergudangan. Lalu di sini kita melihat perbedaan gudang umum dan gudang privat. Nah, di gudang umum mempunyai keunggulan, yaitu keunggulan moda mampu meningkatkan ruang
kondisi puncak, mengurangi risiko, skala ekonomis, fleksibilitas, keunggulan pajak, pengetahuan khusus untuk ongkos dan handling, dan meminimumkan potensi perselisihan buruh. Nah, itu untuk di dalam keunggulan suatu gudang umum. Nah, di dalam gudang umum juga mempunyai kelemahan selain keunggulan. Nah, di dalam kelemahannya itu mencakup masalah komunikasi, kurang pelayanan khusus, dan kekurangan ruang simpan. Nah, itu untuk kelemahan. Lalu selanjutnya di dalam gudang privat. Nah, di dalam gudang privat mempunyai keunggulan. Yang pertama, pemilik barang punya kendali yang tinggi. Dan yang kedua, memiliki fleksibilitas tinggi. Kecilnya ongkos, menggunakan sumber daya manusia yang lebih baik. Lalu manfaat pajak dan manfaat terwujud, yaitu untuk keunggulan di dalam suatu gudang privat. Nah, di sini juga ada kelemahan di dalam gudang privat, yaitu kelemahannya itu satu, kurangnya fleksibilitas, dan yang kedua, kendala finansial, dan yang ketiga, tingkat pengembalian. Nah, itu perbedaan di dalam gudang umum dan gudang privat. Lalu selanjutnya ada dampak operasional dari kebijakan pergudangan. Pengiriman sering dan jumlah kecil, yaitu mencakup aktivitas terima dan kirim meningkat, lalu tugas pegawai packing meningkat, dan kebutuhan perlengkapan meningkat itu di dalam pengiriman sering dan jumlah yang kecil. Lalu di sini juga ada dampak operasional, tingkatan produk yang disimpan, mencakup ongkos simpan meningkat, lalu kebutuhan ruang stok dan rak meningkat juga. Lalu ada produktivitas per karyawan menurun. Nah, itu di dalam tingkatan produk yang disimpan. Lalu dampak operasional selanjutnya ada kurangi waktu yang siklus yang mencakup kebutuhan pegawai dan mekanisasi meningkat. Lalu admin untuk tracking meningkat dan kerjasama antara pengendalian persediaan processing juga meningkat. Nah, lalu dampak operasional dari kebijakan pergudangan selanjutnya itu ada tidak ada toleransi untuk kesalahan. Contohnya operasi QC meningkat. Lalu relasi pelanggan yang negatif dan pengurangan potensi profit margin. Nah, itu di dalam contoh dampak operasional dari kebijakan pergudangan. Nah, di sini juga ada kasus di dalam manajemen logistik, yaitu pengiriman barang itu ada 5 kasus permasalahan yang sering terjadi pada operasional gudang pada umumnya. Yang pertama, selisih stok barang. Dan yang kedua, pengelolaan barang yang bersifat manual. Yang ketiga, kurang teliti saat proses penerimaan dan pengiriman suatu barang. Dan yang keempat, pengelolaan lokasi persediaan yang buruk. Dan yang kelima, produk kadaluarsa tercampur dengan produk lainnya. Ini salah satu contoh di dalam kasus, ya. Lalu selain ada kasus juga ada solusinya, ya. Nah, solusinya itu apa? Jika sistem kinerja tradisional masih diperlakukan dalam operasi pergudangan secara seperti kegiatan, receiving, store, tracking, tracking, picking, dan shipping, maka potensi human error dan ketidakakuratan akan tinggi. Upaya yang dilakukan antara lain banyak perusahaan yang telah menginvestasikan dananya untuk pengadaan teknologi maju untuk membantu operasi saluran distribusi, mendukung kecenderungan penggunaan teknologi melalui sistem otomasi dalam upaya memenuhi kebutuhan pelanggan yang disertai peningkatan pegawai, perlengkapan, dan ongkos fasilitas. Nah, itu di dalam manajemen logistik ada solusinya juga. Nah, lalu yang terakhir mempunyai kesimpulan, yaitu di dalam manajemen logistik adalah suatu rangkaian upaya yang mencakup efektivitas perencanaan, implementasi sampai pengawasan atas suatu proses pemilihan produk, barang, dan jasa, energi atau sumber daya lainnya dari mulai titik awal hingga titik
pengguna. Nah, itu untuk kesimpulannya. Sekian, dari pembahasan manajemen logistik dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.